Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung di channel video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas terkait fungsi-fungsi yang bisa digunakan di dalam Microsoft Office Excel. Adapun fungsi yang akan saya contohkan di sini adalah fungsi teks di dalam logika if. Fungsi teks, sebagaimana kita ketahui di dalam Microsoft Excel itu ada 3 bentuk atau 3 jenis yang paling sering digunakan, yaitu fungsi left, kemudian fungsi mid, dan juga fungsi right. Ya. Kemudian ya fungsi teks tersebut ya kita akan gabungkan dengan penggunaan logika if. Adapun contoh yang akan saya sisipkan ya untuk penggunaan fungsi teks ya di dalam logika if. Ya, ini pada tabel laporan penumpang dan harga tiket kereta api, ya. Di mana di sini ada beberapa kolom yang harus diisi dengan memanfaatkan fungsi left dan logika if tersebut. Oke, adapun ketentuan di dalam pengisian ya untuk kolom-kolom yang ada di tabel tersebut, di sini sudah ada ya ketentuan pengisiannya atau penginputannya. Baik, langsung saja ya saya akan isikan dimulai dengan pencarian nama gerbong. Baik, untuk ketentuan pengisian ya pencarian nama gerbong di sini nama gerbong diisi berdasarkan karakter ke-9 dari kode tiket. Di mana jika nilainya 1 maka gerbong 1, jika nilainya 2 maka gerbong 2, jika 3 maka gerbong 3, dan jika 4 maka gerbong 4 ya. Nah, maka di sini ya pengisian nama gerbong berdasarkan karakter ke-9. Baik, kode tiket ini merupakan sel yang menjadi acuan di dalam penginputan ya data. Sehingga di sini untuk kode tiket seluruh ya data terdiri atas 9 karakter ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi seluruh data di dalam kode tiket itu terdiri atas 9 karakter. Nah, untuk pencarian nama gerbong diambil dari karakter ke-9, berarti karakter terakhir ya di sisi kanan ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi teks yaitu fungsi right ya di dalam pengambilan datanya. Maka bentuk fungsi untuk pencarian nama gerbong adalah sama dengan if kemudian right ya. Dan buka kurung, klik pada sel kode tiket ya, kemudian titik koma 1 ya, number karakter ya, berapa karakter yang kita ambil kan itu ya. Karena di sini satu karakter ya, satu karakter yang akan kita ambil, yang akan saya ambil, maka inputkan dengan angka 1. Kemudian tutup kurung sama dengan ya. Nah, ini berapa nilainya gitu ya. Baik, di sini jika nilainya 1 gitu ya. Nah, karena di sini bentuk kode tiket itu adalah teks ya, gabungan antara teks dan angka, maka untuk nilai 1 kita update dengan tanda petik ya. Update dengan tanda petik 2, yaitu jika nilainya adalah 1. Kemudian titik koma ya, sesuaikan ya titik koma ataupun koma sesuaikan dengan komputer kalian masing-masing ya. Baik, nilainya adalah atau isiannya ya nama gerbong ya. Jika 1 ya, jika nilainya 1 maka nama gerbongnya adalah gerbong 1. Ya. Kemudian titik koma ya, if kembali ya, kemudian right, oke. Kemudian klik pada kolom B6 ya, titik koma 1 ya, tutup kurung, kemudian sama dengan ya jika nilainya ya berapa, jika nilainya 2 ya. Nah, untuk 2 diapit juga ya dengan tanda petik. Kenapa? Karena penggabungan di sini gitu ya. Kemudian titik koma, maka nilainya adalah gerbong 2. Nah, selanjutnya if kembali right ya, masuk ke ketentuan yang ketiga ya. Klik B6 ya, titik koma 1 gitu ya. Nilainya ya, jika nilainya adalah 3 ya, maka isian untuk nama gerbongnya adalah gerbong 3. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke ketentuan berikutnya. Nah, ketentuan berikutnya adalah ketentuan terakhir. Jika nilainya 4, maka gerbong 4. Nah, karena ketentuan ini merupakan ketentuan akhir,
maka fungsi ataupun logika if di sini tidak perlu kita gunakan lagi, ya. Artinya di sini jika ya nilai akhir atau nilai sisi kanan itu bukan 1, bukan 2, ya, dan bukan 3, maka pastinya nilainya adalah 4. Sehingga ya fungsi if-nya tidak perlu disebutkan kembali, ya, karena logika terakhir kan gitu ya, atau ketentuan terakhir. Sehingga di sini langsung inputkan saja nilainya, ya. Apa nilainya? Jika bukan 1, 2, dan 3, maka nilainya adalah gerbong 4. Oke. Nah, selanjutnya langsung enter saja, ya. Dipilih yes saja. Oke. Nah, sehingga hasilnya nanti seperti ini, ya. Nah, kemudian tinggal kita copy saja ke bawah. Oke. Tinggal lihat di sini ya. Jika nilai akhirnya 1, gitu ya, maka gerbong 1. Jika nilainya 3, maka gerbong 3. Jika nilai 4, maka gerbong 4. Nah, seperti itu. Oke, baik. Untuk pencarian nama gerbong selesai, ya. Nah, selanjutnya pencarian harga tiket. Nah, untuk harga tiket ya diisi berdasarkan karakter keempat dari kode tiket, ya. Karakter keempat dari kode tiket. Baik. Untuk pencarian karakter ya dari sisi tertentu, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi mid, ya, fungsi teks yaitu fungsi mid. Baik. Maka untuk pencariannya di sini adalah sama dengan if mid, ya. If mid, kemudian klik pada kode tiketnya, kemudian start number, ya, karakter keberapa, ya, mulai dari karakter keempat, gitu ya. Maka di sini 4. Kemudian titik koma, berapa karakter yang kita ambil, kan gitu ya. Lihat di sini jika nilainya 1, 2, atau 3, kan gitu ya. Berarti 1 karakter, gitu ya. 1 karakter. Oke. Kemudian sama dengan berapa nilainya, ya. Jika nilainya 1, ya, maka ya isiannya untuk harga tiket adalah 30.000. 30.000. Oke. Nah, selanjutnya titik koma. If ya mid kembali, ya. Nah, selanjutnya sama ya, yaitu kolom pada sel kode tiket, kemudian titik koma mulai dari karakter keempat, kemudian titik koma diambil 1 karakter, ya, kemudian tutup kurung jika nilainya sama dengan 2, ya. Nah, jika nilainya sama dengan 2, titik koma berarti ya untuk harga tiketnya adalah 250.000. 250.000. Oke. 25.000 ya. 250.000 tapi 25.000. Nah, selanjutnya yaitu pilihan ketiga. Nah, karena ini pilihan ketiga adalah pilihan terakhir, ya, maka ya logika if di sini tidak perlu disisipkan lagi atau tidak perlu diinputkan kembali, ya. Langsung saja nilainya kan gitu ya. Selain nilainya 1 dan 2, ya, berarti harga tiketnya adalah untuk yang nilai 3. Sehingga di sini langsung saja ya untuk harga tiketnya adalah 15.000. Ya, diisikan dengan angka 15.000. Oke, baik. Maka sudah selesai ya untuk logika if-nya. Selanjutnya enter saja. Ya, pilih yes. Nah, maka di sini untuk harga tiket sudah bisa kita ketahui. Oke. Baik, jadi sini yang karakter keempatnya 1 kan gitu ya. Nilainya 1, maka harga tiketnya adalah 30.000. Oke. Untuk yang 2 ya harga tiketnya pasti sama yaitu 25. Oke. Nah, selanjutnya untuk pencarian jurusan. Nah, adapun pencarian jurusan di sini berdasarkan karakter kelima dan 6, ya. Berarti ada 2 karakter yang diambil ya dari kode bus gitu ya. Kode bus, kode tiket ini ya. Ini salah ini soalnya ya. Jadi berdasarkan karakter kelima dan 6 kan gitu. Jika BA maka Bandung, jika SE Semarang, YO Yogyakarta, dan SU Surabaya. Maka di sini karena 2 karakter yang diambil, kemudian mulai dari karakternya itu karakter kelima, maka sama fungsi yang digunakan, ya, yaitu sama dengan if kemudian mid, ya. Nah, kemudian klik pada kode tiketnya, ya, titik koma, mulai dari karakter kelima, gitu, ya. Kemudian
kemudian titik koma, ya, number karakter, ya, berapa karakter yang diambil? Karena yang diambil adalah 5 dan 6, gitu ya. 5 dan 6 berarti 2 karakter yang diambil. Oke. Nah, selanjutnya tutup kurung sama dengan, ya. Nah, jika nilainya, lihat nilainya. Yang pertama jika nilainya BA. Oke. Berarti diapit dengan tanda petik BA, ya, maka ya isiannya adalah Bandung. Oke. Selanjutnya titik koma. If kembali, meet kembali, oke. Kemudian klik pada sel kode tiket, ya. Titik koma sama ya, yaitu 5,2. Oke. Jadi struktur if meet-nya itu sama seluruhnya, gitu ya. Untuk struktur meet, ya, if meet-nya itu sama. Tinggal ini saja yang berbeda, nilainya saja yang berbeda kan, ya. Di sini 2 tutup kurung, ya, sama dengan. Nah, oke. Nah, untuk yang kedua, jika nilainya adalah SE, ya. Jadi inputkan SE. Maka ya nama kotanya adalah Semarang, kan gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk pilihan yang ketiga, oke, yaitu YO. Sama ya, yaitu if buka kurung meet, ya, kemudian klik pada B6, ya, sel B6. Oke, kemudian titik koma, start mulai nomor kelima, kemudian koma 2, tutup kurung sama dengan, ya, jika nilainya adalah YO, ya, maka ya, isian untuk jurusan adalah Yogyakarta. Oke, baik, selanjutnya pilihan berikutnya, ya. Nah, karena pilihan berikutnya itu adalah pilihan terakhir, ya, yaitu SU, ya. Jika nilainya SU maka Surabaya, maka untuk fungsi logika if-nya itu tidak perlu disebutkan kembali, ya. Jadi fungsi logika if itu hanya disebutkan, ya, pada ketentuan-ketentuan sebelumnya atau statement-statement sebelumnya, ya. Ini statement pertama, ya, kemudian statement kedua, ya, statement ketiga, gitu ya. Nah, selanjutnya statement keempat adalah statement terakhir, ya, atau ketentuan terakhir, maka tidak perlu diinputkan fungsi if-nya. Langsung saja nilai akhirnya, ya, nilai akhirnya berapa, kan gitu. Oke, nah nilai akhirnya adalah Surabaya. Sehingga langsung di sini ketikkan saja Surabaya. Oke, jika sudah langsung enter saja, ya, pilih yes. Sehingga di sini untuk jurusan, ya, bisa kita lihat isiannya adalah seperti ini atau hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi berdasarkan karakter 5 dan ke-6, gitu ya. Jadi kalau SU Surabaya, YU itu Yogyakarta, SE Semarang, ya, BA Bandung. Oke, baik. Selanjutnya pencarian jam berangkat, ya. Nah, untuk pencarian jam berangkat diisi berdasarkan karakter ke-7 dan 8. Oke. Maka ini sama, ya, penggunaan fungsinya, yaitu penggunaan fungsi meet, ya. Jika nilainya 16 maka 16.00, jika 18 maka 18.00, jika 19. Oke. Maka di sini sama dengan if meet. Oke. Kemudian klik pada kode teks, titik koma, ya, sama berdasarkan karakter ke-7 dan 8. Berarti mulai dari karakter ke-7, titik koma, 7 dan 8 berarti 2 karakter. Oke. Sama dengan ya di sini isiannya berapa, ya. Kalau 16 maka, ya, teksnya adalah 16.00, ya. Oke. Kemudian if meet, ya, meet kembali, ya, if meet, ya, kemudian klik pada, ya, kode tiket, titik koma, mulai karakter ke-7, titik koma, 2 karakter, sama dengan, ya, jika nilainya adalah 18, ya, maka, ya, nilainya adalah 18.00. Oke, kemudian titik koma kembali if. Nah, sekarang masuk yang ketiga, ya, meet, klik pada kode tiket, titik koma, mulai karakter ke-7, kemudian titik koma, diambil 2 karakter, ya, sama dengan yang untuk yang ketiga nilainya adalah 19, ya.
Jika nilainya 19, oke, maka pukul 19, maka nilainya adalah 19.00. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Nah, seperti halnya ketentuan di awal atau pengisian di awal, untuk karakter terakhir atau ketentuan terakhir itu nggak perlu diinputkan if-nya. Jadi langsung saja nilai akhirnya yaitu 20.00, ya. 20.00. Oke. Nah, itu adalah nilai value if, ya, false terakhir. Oke. Jika tidak ada lagi ketentuan-ketentuan, ya, yang akan diinputkan gitu. Ataupun jika tidak ada lagi pilihan-pilihan lainnya, maka untuk pilihan terakhir tidak perlu diinputkan fungsi if-nya, ya, atau logika if-nya. Cukup isi nilai akhirnya atau isiannya berapa. Baik, jika sudah enter saja, pilih yes, maka ya untuk waktu keberangkatan atau jam berangkat sudah bisa, ya, kita lihat seperti ini. Oke. Jadi berdasarkan karakter ke-7 dan 8, ya. Ya, jika 20, ya 7 dan 8 maka pukul 20. Jika 16 maka pukul 16. Jika 18 maka pukul 18. Oke. Selanjutnya jenis KA. Ya. Nanti jenis KA berdasarkan karakter ketiga, ya. Berdasarkan 3 karakter pertama. Oke. Nah, 3 karakter pertama berarti dimulai karakter awalnya gitu. Maka di sini, ya, bisa kita gunakan fungsi left, ya, diambil dari sisi kiri, ya. Sehingga di sini penggunaan fungsinya adalah sama dengan if buka kurung left. Oke. Kemudian klik teksnya yaitu kode tiket, kemudian titik koma, 3 karakter, ya. Jadi isikan angka 3. Nah, kita ambil 3 karakter, ya, kemudian tutup kurung sama dengan, ya, jika nilainya apa, ya. Jika nilainya eko maka ekonomi, ya. Jika nilainya eko titik koma maka hasilnya adalah ekonomi. Oke, kemudian titik koma if buka kurung left kembali, ya, klik pada kode tiket, ya, titik koma kemudian 3 karakter, ya, sama dengan, ya. Nah, untuk yang kedua, ya, setelah eko tadi BIM, ya, BIM itu sama dengan 5, ya, BIM, ya. Oke, maka 5. Oke. Kemudian pilihan berikutnya, ya, if left, kemudian klik kode tiket, selanjutnya titik koma 3 karakter yang diambil sama dengan, ya, sen, ya, sen, ya, untuk pilihan ketiga, ya. Jika nilainya adalah sen maka, ya, isiannya adalah senja utama. Oke. Nah, selanjutnya pilihan terakhir, ya, yaitu mood, ya. Karena mood adalah pilihan terakhir, maka langsung saja, ya, nilai yang akan diinputkan yaitu mutiara. Oke, misalnya langsung enter saja, pilih yes. Nah, sehingga inilah hasil untuk jenis kereta apinya, ya. Jadi didasarkan pada 3 karakter awal, ya. Jadi kalau eko maka ekonomi, kalau mood mutiara, BIM Bima, sen itu senja utama. Oke, baik. Selanjutnya jumlah pemasukan, ya. Nah, untuk jumlah pemasukan ini, ya, pemasukan ini menggunakan